Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Dwi Aryani, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama Almarahma Atifa dengan 2023-00105, kemudian Naura Lukiana dengan NIM 2023-00129, kemudian Mohasar dengan NIM 2023-00604, selanjutnya Sofyan Baharudin dengan NIM 2023-00132, kemudian Yogi Permana dengan NIM 2023-00082. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Alma. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama ini ada alokasi biaya. Nah, pada slide ini alokasi biaya atau cost allocation merupakan suatu proses rutin yang tidak dapat dihindari oleh setiap manajer akuntansi di dalam perusahaan. Nah, masalah alokasi biaya erat kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara perusahaan mengalokasikan biaya-biaya overhead atau biaya support pada departemen lain dan pada produk-produk perusahaan. Kemudian, permasalahan yang paling sulit di dalam alokasi biaya adalah bagaimana untuk menetapkan basis pembebanan biaya yang paling mewakili serta memberikan keadilan kepada setiap pihak. Kesalahan dalam penentuan dasar alokasi dapat berakibat pada biaya barang yang laku di pasaran menjadi lebih mahal daripada biaya barang yang kurang laku di pasaran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada peran-peran strategik dan etis dari alokasi biaya. Nah, di sini ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isu etis muncul pada saat biaya dialokasikan untuk produk atau jasa yang dihasilkan untuk suatu pasar kompetitif maupun suatu agen umum atau departemen pemerintah. Nah, metode pengalokasian biaya dengan mengubah biaya-biaya manufaktur dari produk-produk yang kompetitif kepada produk-produk cost plus. Kemudian yang kedua ini alokasi biaya adalah keadilan atau isu yang muncul pada saat pemerintah memberikan penggantian biaya-biaya suatu lembaga swasta atau pada saat pemerintah menyediakan suatu jasa untuk ongkos kepada umum. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari alokasi biaya. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada memotivasi manajer untuk berprestasi pada suatu tingkat usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen puncak. Kemudian yang kedua, memberikan insentif yang benar bagi para manajer-manajer untuk membuat keputusan-keputusan yang konsisten dengan tujuan-tujuan manajemen puncak. Yang ketiga, secara adil menentukan reward yang diperoleh oleh manajer-manajer atas usaha dan keterampilan mereka dan untuk keefektifan pembuatan keputusan mereka. Kemudian yang keempat ada mencari keuntungan secara finansial. Kemudian yang kelima, mencari pelanggan baru. Yang keenam, memperluas jaringan pemasaran. Nah, dengan alokasi biaya ini, jaringan pemasaran akan lebih mudah untuk berkembang secara luas. Kemudian yang terakhir, menambah atau mengembangkan produk. Dengan menggunakan alokasi biaya ini, perusahaan dapat dengan mudah menambah atau mengembangkan produk menjadi lebih variatif tanpa khawatir dalam pengelompokan biaya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada tahapan proses alokasi biaya. Menurut Armanto Wicaksono dalam bukunya di Akuntansi Biaya pada tahun 2006, tahapan-tahapan dalam melaksanakan proses alokasi biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melakukan alokasi biaya kepada pusat pertanggungjawaban dengan cara mengidentifikasi biaya-biaya yang akan dialokasikan terhadap objek biaya termasuk juga identifikasi atas dasar alokasi atau allocation base dari objek biaya tersebut. Contohnya, jumlah jam kerja pegawai, jumlah jam mesin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada melakukan perhitungan atas tarif alokasi atau allocation rate. Nah, tarif alokasi merupakan rate yang digunakan pada saat pengalokasian biaya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naura. Kepada Naura dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lalu yang selanjutnya ada metode alokasi biaya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama metode alokasi biaya-biaya support, dan yang kedua metode alokasi biaya-biaya common. Oke, next.
Yang pertama, untuk metode alokasi biaya-biaya support merupakan penentuan atas metode alokasi biaya tergantung dari kebutuhan perusahaan serta apakah alokasi tersebut bersumber dari satu departemen penunjang atau dari banyak departemen penunjang. Metode alokasi biaya yaitu metode alokasi biaya langsung dari satu departemen penunjang. Lalu yang kedua ada metode alokasi biaya dari banyak departemen penunjang. Yang pertama, metode alokasi biaya dari suatu departemen penunjang menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya Cost Management Accounting dan Control pada tahun 2005, metode alokasi biaya dari satu departemen penunjang terdiri atas dua. Yang pertama, single rate method atau dual rate method. Lalu yang kedua, budgeted rate or actual rate. Untuk single rate method atau dual rate method ini merupakan biaya yang mengelompokkan semua biaya dalam satu biaya pool dan mengalokasikannya ke objek biaya dengan menggunakan tarif per unit yang sama dari single allocation base. Sedangkan dalam metode dual rate, metode ini akan mengelompokkan dulu semua biaya pool menjadi dua sub biaya pool, yaitu variable cost sub pool dan fixed cost pool. Kemudian akan ditentukan basis alokasi dan tarif per unit alokasi yang berbeda untuk jenis biaya variabel. Lalu yang kedua ada budget rate or actual rate. Dengan menggunakan metode budget rate, pengguna jasa dari departemen tersebut dapat mengetahui lebih awal estimasi atas biaya-biaya yang ditagihkan tersebut. Lalu yang kedua ada metode alokasi biaya dari banyak departemen penunjang terbagi menjadi tiga. Yang pertama metode alokasi langsung, yang kedua metode alokasi bertahap, lalu yang ketiga metode alokasi timbal balik. Akan dijelaskan dulu dari yang pertama untuk metode alokasi langsung atau direct method. Metode ini tidak mengalokasikan biaya support dari satu support departemen ke support departemen yang lainnya. Sedangkan untuk metode alokasi bertahap atau step down method, metode alokasi ini mempunyai dasar bahwa biaya-biaya yang timbul pada departemen penunjang akan dialokasikan terlebih dahulu ke departemen penunjang lainnya. Lalu yang ketiga, ada metode alokasi timbal balik. Metode ini mengalokasikan biaya departemen support dengan secara penuh mengakui servis timbal balik atau mutual service yang diberikan di antara semua departemen penunjang. Next. Untuk metode alokasi common, menurut Hansen dan Mowen, terdapat beberapa metode alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasi biaya dengan common cost. Antara lain, yang pertama metode alokasi standalone common cost, yang kedua metode alokasi incremental, lalu yang terakhir ada metode alokasi joint cost. Mungkin saya lanjutkan terkait dari penjelasan dari Naura. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Naura yaitu terkait dari metode alokasi standalone common cost. Jadi di metode ini itu menggunakan informasi yang menyinggung bahwa dari setiap objek itu adalah suatu kesatuan yang terpisah untuk menentukan bobot alokasi biaya. Jadi misalkan contohnya ada biaya biaya common suatu penerbangan itu dari sebesar 1.500 US dollar dari Jakarta ke Moskow, dan biaya tiket pulang dan pergi adalah 1.200 US dollar dan 800 dolar. Maka dari alokasi biaya common tersebut itu dapat dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai dari yang pertama metode alokasi ini itu menekankan adanya persamaan ekuitas dan prinsip keadilan, karena dari setiap pegawai akan mendapatkan bagian persentase dari total biaya yang dibandingkan dengan biaya yang timbul dari masing-masing pekerjaan. Kemudian untuk metode yang kedua ada metode alokasi incremental. Jadi di metode ini itu dilakukan dengan cara melakukan ranking atau atas setiap objek biaya serta menggunakan ranking tersebut sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya di antara objek tersebut. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga yang terakhir ini ada metode alokasi joint cost. Jadi di metode ini yaitu alokasi biaya juga dibutuhkan pada saat suatu perusahaan itu mempunyai produk gabungan, yang mana metode yang paling sering digunakan untuk mengalokasikan join ini itu ada pada produk bersama, yang ini dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada physical measures. Jadi di sini itu menggunakan suatu ukuran fisik seperti dari poin, galon,
terus atau unit-unit atau volume yang dihasilkan pada titik split off untuk menghasilkan joint cost pada produk bersama. Jadi keunggulan dari physical managers ini adalah mudah untuk digunakan dan kriteria untuk alokasi joint cost nanti pada saat terpisah. Jadi keunggulan di sini itu di sales value ini mudah untuk diperhitungkan dan dialokasikan menurut pertimbangan produk di individual tersebut. Dan kemudian yang terakhir ada net realizable values. Jadi nilai penjualan dalam produk ini itu diperkirakan pada titik split off dibuat dengan menggunakan biaya-biaya pemrosesan dan penjualan tambahan di atas titik split off dari nilai penjualan mutlak produk tersebut. Keunggulan dari net realizable ini adalah metode ini menghasilkan alokasi profitabilitas yang dapat diperkirakan dan dapat diperbandingkan. Nah, kemudian next slide. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya ada kendala dalam mengimplementasikan metode alokasi biaya. Jadi di sini ada 4 permasalahan mendasar yang dihadapi oleh manajemen dalam menentukan metode alokasi biaya departemen. Yang pertama ada kesulitan dalam menentukan dasar alokasi. Yang kedua di sini ada biaya tetap dan biaya variabel yang terpisah. Kemudian yang ketiga ini ada jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat ada biaya-biaya yang dialokasikan dapat melebihi biaya pembelian eksternal. Next slide. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada alokasi biaya Departemen Jasa dan Produksi, di mana di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama ada melacak biaya manufaktur secara langsung dan mengidentifikasi biaya manufaktur secara tidak langsung. Kemudian di tahap kedua ini ada metode langsung, di mana di metode ini itu mengabaikan aliran-aliran resiprok. Jadi di mana di alokasi biaya tersebut ini dilakukan hanya dengan menggunakan aliran-aliran jasa pada departemen-departemen produksi dan menentukan bagian dari setiap jasa yang digunakan departemen produksi. Kemudian selanjutnya ada metode bertahap, di mana di sini ini menggunakan suatu urutan langkah atau biasa atau the step metode dalam alokasi biaya departemen jasa pada departemen produksi. Kemudian yang ketiga ada metode timbal balik, di mana metode ini itu memperhitungkan dari semua resiproral antara departemen. Nah, ini didukung dengan menggunakan persamaan simultan. Kemudian tahap yang ketiga mengalokasikan biaya-biaya departemen produksi pada produk-produk. Next slide. Oke, untuk next slide ini ada isu-isu implementasi, di mana di sini ada 4 isu yang harus dipertimbangkan pada saat menggunakan metode-metode alokasi biaya departemen. Jadi yang pertama ini ada kesulitan dalam menentukan suatu dasar alokasi yang sesuai. Kemudian di metode yang kedua ada memisahkan biaya-biaya variabel dan tetap disebut sebagai deal allocation. Jadi yang tahap ketiga ini menggunakan jumlah-jumlah yang dianggarkan daripada senyatanya. Dan di metode terakhir ada kasus-kasus pada saat biaya-biaya yang dialokasikan melebihi harga pembelian luar. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Muhammad Asar. Baik, selanjutnya terkait dengan contoh kasus pengalokasian biaya departemen pendukung dengan menggunakan metode langsung. Nah, di sini sudah ada contoh kasus ya, teman-teman. Order company memproduksi suatu produk dalam sebuah pabrik yang memiliki 2 departemen produk, yaitu Departemen Pemotongan dan Penjahitan, dan 2 departemen pendukung S1 dan S2. Penggerak bagi aktivitas S1 adalah jumlah karyawan, dan penggerak aktivitas bagi S2 adalah jumlah jam pemeliharaan. Nah, berikut terdapat
data yang menyangkut dari Schroeder Company. Nah, di sini ada biaya langsung sejumlah 200.000 US dollar pada Departemen S1, kemudian 140.000 US dollar pada Departemen S2, kemudian pada Departemen Pemotongan ada 122.000 US dollar, kemudian pada Departemen Penjahitan ada 90.500 US dollar. Kemudian jumlah karyawan pada S2 Departemen S2 sejumlah 50, kemudian Departemen Pemotongan sejumlah 120, kemudian pada Departemen Penjahitan sebanyak 80. Kemudian jam pemeliharaan pada Departemen S1 ada 1.200, kemudian pada Departemen Pemotongan ada 15.000, kemudian pada Departemen Penjahitan ada 5.000. Next slide. Nah, di sini diminta yang pertama, hitunglah rasio alokasi yang akan digunakan di bawah metode langsung untuk Departemen S1 dan S2. Tiap Departemen pendukung akan memiliki 2 rasio alokasi, satu untuk pemotongan dan lainnya untuk penjahitan. Kemudian yang kedua, alokasi biaya Departemen pendukung ke Departemen produksi dengan menggunakan metode langsung. Nah, ini jawaban nomor 1. Yang pertama ada rasio alokasi untuk S1 berdasarkan jumlah karyawan. Nah, dari di sini rumusnya itu jumlah karyawan pada Departemen Pemotongan dibagi jumlah karyawan pada Departemen Pemotongan ditambah jumlah karyawan pada Departemen S2. Nah, di sini pemotongan sama dengan 120 dibagi 120 ditambah 80 sama dengan 0,60. Untuk rumusnya juga sama seperti tadi. Nah, di sini ada penjahitan sama dengan 80 dibagi 120 ditambah 80 sama dengan 0,40. Kemudian di bawah sini ada rasio alokasi untuk S2 berdasarkan jumlah jam pemeliharaan. Untuk rumusnya juga tetap sama. Kemudian untuk Departemen Pemotongan sejumlah 15.000 dibagi 15.000 ditambah 5.000 sama dengan 0,75. Kemudian pada Departemen Penjahitan sama dengan 5.000 dibagi 15.000, kemudian ditambah 5.000 sama dengan 0,25. Next slide. Kemudian untuk jawaban nomor 2, di sini terdapat alokasi biaya langsung pada Departemen S1 sejumlah 200.000 US dollar, kemudian pada Departemen S2 sejumlah 140.000 US dollar, kemudian pada Departemen Pemotongan sejumlah 122 US dollar, kemudian pada Departemen Penjahitan sejumlah 90.500 US dollar. Untuk alokasi biaya langsung pada Departemen S1 sejumlah 200.000, kemudian untuk Departemen Pemotongan sejumlah 120. 120 ini dari mana? Ini dari 200 dari Departemen S1 yang berjumlah 200.000 dikali 0,60 tadi dari jumlah karyawan, hasil rasio alokasi untuk S1 berdasarkan jumlah karyawan. Nah, dihasilkan 120.000. Kemudian pada Departemen Penjahitan itu sebesar 80.000. Ini dari mana? Sama kayak tadi, yaitu dari 200.000 dikali hasil rasio alokasi untuk S1 berdasarkan jumlah karyawan tadi sejumlah 0,40, jadi dihasilkan 80.000. Kemudian untuk S2, pada Departemen S2 sejumlah 140, kemudian pada Departemen Pemotongan sejumlah 105.000. Ini dari mana? Untuk rumusnya tadi sama aja, yaitu 140 dikali jumlah rasio alokasi untuk S2 tadi dari jumlah jam pemeliharaan, yaitu sebesar 0,75. Ini dihasilkan 105.000. Kemudian untuk Departemen Penjahitan sebesar 35.000, yaitu dari 140 dikali jumlah rasio alokasi untuk S2 berdasarkan jumlah jam pemeliharaan pada Departemen Penjahitan tadi sebesar 0,25, jadi dihasilkan 35.000.
Jadi total keseluruhan untuk Departemen S1 sejumlah 0 US dollar, kemudian Departemen S2 sejumlah 0 US dollar, kemudian pada Departemen pemotongan sejumlah 347.000 US dollar, dan pada Departemen penjahitan sejumlah 205.000 US dollar. Next slide. Oke, selanjutnya terkait dengan analisis profitabilitas pelanggan. Nah, jadi dari profitabilitas pelanggan ini sendiri adalah sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari pelayanan kepada konsumen tertentu atau tipe konsumen untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi analisis profitabilitas pelanggan ini menjadi salah satu metode perencanaan strategis yang penting untuk manajer. Nah, jadi dari customer profitability analisis ini menyediakan manajemen metode menganalisis penjualan ke konsumen, kemudian mengukur apakah perusahaan secara keseluruhan menguntungkan, kemudian dilihat dari penjualan dengan konsumen tertentu. Next slide. Tujuan analisis profitabilitas pelanggan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama untuk mengukur profitabilitas dari konsumen yang telah ada atau tipe konsumen yang sudah ada. Nah, maksudnya di sini customer profitabilitas analisis dapat menunjukkan cost benefit analisis untuk mengidentifikasi konsumen yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi efektif atau tidaknya konsumen dengan aktivitas yang berhubungan. Maksudnya di sini yaitu analisis ini memberikan informasi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk memutuskan aktivitas mana yang perlu dipertahankan atau dikurangi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, menurunkan atau mengurangi ketidakpuasan konsumen dan menjelaskan gambaran diri nilai konsumen. Next slide. Kemudian keuntungan menggunakan customer profitability. Yang pertama membuat perusahaan lebih memfokus sumber dayanya dengan baik, kemudian mengidentifikasi perbedaan yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengkuantifikasikan dampak finansial dari perubahan yang diusulkan, kemudian menyesuaikan kebijakan produk pricing untuk konsumen, selanjutnya mengubah cara berinteraksi dengan konsumen, dan terakhir menentukan segmen pasar yang potensial. Next slide. Oke, selanjutnya terkait dengan tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Wommen. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi customer. Nah, jadi dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, dan preferensi, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Di sini customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen untuk mengkonsumsi produk atau aktivitas. Nah, menurut Horgan tahun 2000 mengelompokkan biaya konsumen dalam customer cost hierarki dalam cost pool yang berbeda dengan dasar dari perbedaan atas cost driver atau dasar pengalokasian biaya yang dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cost unit level cost. Nah, ini tuh sumber daya yang dikonsumsi setiap unit yang terjual pada konsumen. Kemudian customer batch level cost. Jadi pada customer ini sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadi penjualan. Kemudian customer sustaining cost. Jadi sumber daya atau jasa yang dikonsumsi berkaitan dengan jumlah unit atau setiap terjadi penjualan kepada konsumen. Kemudian yang terakhir, distribution channel cost, yaitu sumber daya yang dikonsumsi yang berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen.
Kemudian tahapan yang ketiga ada menganalisa konsumen yang menguntungkan dan mana konsumen yang kurang menguntungkan. Nah, jadi perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yogi. Baik, selanjutnya yaitu cara mengelompokkan berdasarkan jumlah penjualan menurut Cooper dan Kaplan. Yang pertama itu cheap. Pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang rendah dan tidak mau membayar mahal, sehingga margin yang diperoleh perusahaan adalah rendah, namun belum tentu merugikan, karena mereka beranggapan tidak banyak mengkonsumsi aktivitas yang dilakukan perusahaan. Untuk memastikan untung dan rugi, maka dibutuhkan perhitungan profitabilitas pelanggan dengan menggunakan ABC. Terus yang kedua, pasif. Pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang rendah, namun demikian perusahaan memiliki margin yang tinggi dari pelanggan ini. Pelanggan ini adalah pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, savvy. Perusahaan mendapatkan margin yang tinggi, namun perusahaan harus mengeluarkan biaya pelayanan yang tinggi. Karena tingginya biaya, apabila perusahaan tidak berhati-hati, maka jenis pelanggan ini dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang terakhir, agresif. Pelanggan ini memiliki biaya pelayanan yang tinggi, namun memiliki margin yang rendah. Pelanggan ini kemungkinan besar akan merugikan perusahaan. Dengan memahami penggolongan pelanggan tersebut, diharapkan perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola pelanggan. Slide selanjutnya, yaitu analisis penjualan. Analisis penjualan merupakan laporan yang menunjukkan bagaimana kinerja penjualan yang secara lengkap serta pendapatan yang diperoleh oleh bisnis atau perusahaan. Laporan ini berisi kekuatan dan juga kelemahan tim penjualan dan produk yang mengacu pada metrik di waktu yang sebelumnya dan juga saat ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tren yang muncul dan yang paling sesuai dengan bisnis yang sedang dijalani. Kemudian slide selanjutnya, yaitu cara melakukan analisis penjualan. Ada 9. Yang pertama itu analisis tren penjualan. Analisis tren penjualan berfokus untuk menemukan pola dari penjualan dalam jangka waktu tertentu. Banyak supplier atau pemasok yang menggunakan metode ini guna menggunakan tren mikro dan juga makro. Tren mikro meliputi bidang produk tertentu selama waktu 1 minggu atau lebih, sedangkan tren makro bisa melacak berbagai barang untuk beberapa bulan. Hal ini dapat membantu kemajuan bisnis. Kemudian yang kedua, analisis kinerja penjualan. Analisis ini berguna untuk mengukur efektivitas strategi penjualan yang diterapkan dengan memantau kinerja tim penjualan. Selain untuk melacak penjualan, per regional dan KPI yang lainnya, cara ini juga sering membutuhkan analisis keuangan yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari departemen atau periode tertentu. Analisis ini juga bisa menyesuaikan laporan yang terdiri dari insight, margin, keuntungan, pertumbuhan pendapatan, dan lain-lain. Metode ini juga menunjukkan kepada tim penjualan tentang level kinerja mereka saat ini serta bagaimana perbandingannya dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, analisis prediksi penjualan prediktif. Dalam melakukan analisis ini, berpangku pada prediksi penjualan yang dihasilkan dari software forecasting. Langkah ini menggunakan tren di waktu sebelumnya untuk dapat mengaktifasi resiko serta peluang di masa yang akan datang. Hal ini akan membantu perusahaan untuk dapat mengurangi ancaman sehingga mempersiapkan tim untuk dapat memanfaatkan permintaan pelanggan. Kemudian yang keempat, analisis pipeline penjualan. Pada analisis pipeline penjualan ini, memantau aktivitas atau kegiatan konsumen sebelum mereka menyelesaikan penjualan atau meninggalkan keranjang belanjanya. Laporan ini biasanya terdiri dari beberapa channel penjualan atau rincian
engagement yang berasal dari channel tertentu. Dengan adanya data ini, maka perusahaan dapat dengan mudah untuk mengetahui bagaimana perwakilan penjualan harus berinteraksi dengan para pelanggan guna meningkatkan tingkat konversi serta menyelesaikan transaksi. Kemudian yang kelima, analisis penjualan produk. Analisis ini perlu dilakukan oleh bisnis yang menawarkan berbagai lini dan jenis produk. Hal ini harus dilakukan secara rutin guna menemukan produk mana yang paling laris terjual dan mana yang tidak. Laporan penjualan produk ini mempertimbangkan rincian pendapatan dan KPI untuk dapat menemukan performa dari suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keenam, analisis efektivitas penjualan. Analisis efektivitas penjualan juga dikenal dengan manajemen penjualan. Pada analisis ini berguna untuk memantau kinerja dari setiap perwakilan untuk dapat mengajari mereka bagaimana cara menyelesaikan sebuah pembelian dengan baik. Analisis efektivitas yang tepat dan akurat akan mampu meningkatkan interaksi pelanggan sehingga berdampak meningkatkan level penjualan. Kemudian analisis diagnostik. Analisis ini berguna untuk menemukan penyebab di balik tren penjualan dan KPI supaya dapat menentukan langkah untuk melakukan improvisasi. Misalnya, sebuah perusahaan menemukan alasan dari menurunnya tingkat penjualan barang yang populer bukanlah karena faktor interaksi dengan pelanggan yang buruk, melainkan disebabkan oleh pesaing yang juga meluncurkan produk yang sama. Untuk itulah, manajemen dapat melakukan identifikasi terhadap hambatan, lalu mengembangkan rencana tindakan untuk dapat meningkatkan kinerja tim serta membantu mengatasi hambatan tersebut. Kemudian, analisis prediktif. Analisis ini mirip dengan prediktif, namun dalam analisis ini mempertimbangkan tren dan memperoleh insight mengenai langkah dalam menangani kondisi yang berbeda dengan berdasarkan data yang ada. Misalnya, analisis prediktif akan menentukan jika permintaan produk tertentu untuk pelanggan akan mengalami peningkatan dalam waktu sebulan. Analisis ini akan mengambil data ini, lalu menentukan channel penjualan apa yang akan dikunjungi oleh pelanggan serta bagaimana tim dapat memaksimalkan penjualan. Hal ini akan membantu bisnis untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau peluang di masa yang akan datang. Kemudian riset marketing yang terakhir. Dalam menjalankan bisnis, perlu mengenai tren pasar supaya dapat mengetahui preferensi konsumen yang berkembang sehingga tetap dapat kompetitif. Manajemen dapat menghubungi pelanggan secara langsung melalui email, telepon, atau dalam toko untuk bisa mendapatkan insight tentang apa yang diminati oleh konsumen modern serta bagaimana persona pembeli dapat berubah. Langkah ini berguna untuk dapat menemukan statistik serta metode kompetitor, seperti interaksi pelanggan, strategi penetapan harga, dan cara marketing. Dengan adanya hal ini, maka manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan kompetitor secara akurat guna membantu mengembangkan strategi marketing yang lebih efektif. Kemudian slide selanjutnya, manfaat analisis penjualan. Manfaat analisis penjualan ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Pada dasarnya analisis ini bertujuan supaya dapat memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Yang pertama ini meningkatkan penjualan ya. Melakukan analisis penjualan memiliki manfaat untuk meningkatkan penjualan produk. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk memberikan insight market kepada perusahaan dan klien yang bagus sebagai peluang untuk pertumbuhan. Dengan melakukan analisis penjualan, perusahaan juga dapat mengetahui mengenai produk yang laris, manis, dan yang tidak sehingga dapat menentukan strategi penjualan yang lebih baik ke depannya. Kemudian ini meningkatkan kinerja. Melakukan analisis terhadap data penjualan juga berguna untuk membantu mengurangi masalah dalam melakukan proses penjualan perusahaan, di mana dapat melacak data seperti kemajuan training atau kegiatan penjualan sehingga dapat membantu untuk menentukan seberapa baik kinerja tim dalam proses penjualan. Kemudian ini mempersiapkan skala penjualan. Dengan terus memantau metrik penjualan, maka dapat membantu di saat tiba waktunya untuk menambah tim.
Melakukan analisis terhadap data penjualan dapat memperkuat serta meningkatkan proses penjualan. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan skala tim penjualan dengan baik. Selain itu, dengan melaporkan data penjualan dan mengkomunikasikan secara internal, akan membantu pengambilan keputusan bisnis antar departemen. Kemudian yang keempat, memahami konsumen. Dengan melakukan analisis penjualan, perusahaan juga dapat memahami perilaku atau aktivitas konsumen. Perusahaan dapat melihat produk atau pelayanan yang banyak disukai oleh konsumen. Kemudian mengetahui tren pasar yang kelima. Analisis ini juga berguna untuk mengetahui tren apa yang sedang ramai di pasaran sehingga dapat mudah untuk menerapkan strategi penjualan produk dan akan mudah untuk memahami sekaligus melakukan identifikasi pada berbagai kesempatan yang dapat dilakukan terhadap tren tersebut. Terlebih jika perusahaan ingin meluncurkan produk baru sehingga dapat mengetahui seberapa banyak konsumen yang akan menerima produk tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu jangkauan pasar lebih luas. Analisis pasar juga berguna untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, akan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan dan juga akan lebih mudah untuk menerapkan strategi yang tepat ke depannya, sehingga dapat menggait banyak konsumen baru. Mungkin itu saja materi dari kami. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Bentuknya dipersilakan. Oke, baik. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.